Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama lengkapnya Syahratun Najmi. Iya, Pak. Bidang studi IPA PAI ya. PAI, Pak. Di mana, Bu? Di SMA Negeri 2 Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pak. Oh, si kakak. Oh, Iya, di Pak. Mentawai ya. Iya, Pak. Dari Posisi pulau. sekarang di Mentawai atau di mana? Udah berapa tahun mengajar, Bu? Oh, lebih kurang 5 tahun, Pak. TMT 2019. 5 tahun. Pendidikan terakhir di mana, Bu? Di UIN Imam Poncol Padang, Pak. PAI. Iya, Pak. Apa yang menjadi motivasi Bu Najmi ya Iya, Pak. jadi guru PAI? Motivasi untuk menjadi guru PAI karena mengajarkan anak tidak hanya untuk dunia, tapi bisa membimbingnya juga di ilmu akhirat ataupun Selama 5 tahun ini Ibu mengajar, bagaimana kiat Ibu dalam pembelajaran agar pembelajaran itu menarik ya dan siswa termotivasi untuk mengikuti pembelajaran? untuk kiat anak ini tidak membosankan, bervariasi model juga sih Pak dipakai. Di SMA nih Kak, Iya Pak, SMA. SMA itu berapa siswanya semuanya? Kalau sekarang lebih kurangnya sebenarnya nggak nyampe 10 orang Pak. Dari kelas 1 sampai kelas 3? Iya Pak. Oh, sedikit kali. Ya, kebetulan saya di SMA 2 Pak. Jadi kebanyakan rayonnya tuh di SMA 1. Jadi yang di SMA 2 tuh hanya beberapa dusun aja gitu. Di SMA itu yang perbandingan antara muslim non muslim berapa persen? Oh, iya. Siswa kami 150 orang, yang muslim 9 orang Pak. Oh, itu jadi yang diajar yang disebut 10 orang tadi itu yang muslimnya saja. Nah, ya, yang muslimnya itu aja yang diajar. Siswanya ada 150 50 orang Pak. orang. Oh gitu. Berarti eh, Pak mata pelajaran PAI ini juga merupakan mata pelajaran yang wajib di sekolah ya. Iya Pak. Kalau mata pelajaran agama yang lain, Kristen atau apa di sana? Ya, ada juga Pak gurunya masing-masing guru Kristen Katolik ngajar Katolik, guru Protestan ngajar Protestan. Jadi kami di sana kalau jam agama tuh dibagi 3 kelasnya. Oh, kelasnya dibagi 3, Ya jamnya Pak, sama, jamnya sama. sama Karena kelasnya. kita siswanya yang paling sedikit, yang Muslim, jadi kita yang keluar kelas. Biasanya kami belajarnya kalau tidak di aula, di musola sekolah gitu Pak. Dalam seminggu itu berapa kali Satu mengajar? kali, kalau satu kelas 1 kali nggak masuknya Pak. Kalau jamnya 1 minggu itu untuk satu kelas 2 jam, Pak. 1 jamnya lagi untuk P5. Untuk P5, B5. iya. Oke. Ada berapa orang guru PAI di sekolah itu Saya sendiri, Pak. sendiri ya? Iya. Oh. Sebelum ada ibu mengajar di sana dulu siapa guru PAI? Nggak ada, Pak. Jadi sekarang setelah pas kami pertama masuk ke sana 2019 itu memang nggak ada siswa Muslim, Pak. Mungkin karena ada ketakutan juga bagi masyarakat di situ untuk menyekolahkan anaknya di situ. Ketika kami masuk 2019, ajaran barunya bulan Juli, Alhamdulillah ada yang Muslim masuk. Ketika kami udah masuk di sana. Itu yang siswa Muslim itu dari pendatang atau dari asli masyarakat Mentawai? Oh, kalau orang tuanya udah asli di sana, Pak. Tapi kebanyakan dia yang mualaf karena nikah sama orang yang pendatang. Oh gitu. Ya, Oke, strike. Ibu kan mengajarnya hanya beberapa orang ya ya setiap Pak. kelas itu. Jadi metode yang digunakan seperti apa metode biasanya? Oh, kalau untuk lebih dari 4 orang atau kadang yang paling banyak kan satu kelas ada 4 orang, ada 5 orang, Pak. Kalau yang itu masih bisa Najmi kasih metode diskusi. Tapi kalau tidak seperti biasa ada ceramah. Oh, kadang Kita mulai dulu coba simulasikan praktek mengajar lebih kurang 7 menit lah paling lama. Mulai dari pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup.
Serta Ya, Pak. kalau ada kuis-kuis atau evaluasi, silakan. Iya, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, selamat pagi. Pada hari ini kita akan belajar lagi sama Ibu. Sebelum belajar, periksa dulu kerapiannya dan kita berdoa. Ya, kita kelasnya silahkan disiapkan untuk berdoa. Oke, setelah berdoa, Ibu ambil absennya. Silahkan namanya yang dipanggil, namanya yang Ibu panggil silahkan didengarkan dan oke, setelah pengambilan absen, adapun pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang hasad. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, siapa yang masih ingat pembelajaran sebelumnya? Ya, coba Ananda ingat apa pembelajaran kita sebelumnya. Ya, baik. Pembelajaran kita sebelumnya adalah tentang takabur. Siapa yang masih ingat takabur? Oke, ya benar. Takabur itu ialah sifat sombong. Jadi, minggu kemarin kita membahas tentang sifat sombong. Eh, itu adalah bagian dari jenis-jenis penyakit hati. Untuk minggu ini, untuk sekarang kita akan mempelajari tentang jenis-jenis penyakit hati juga, yaitu tentang hasad. Oh, apakah Ananda pernah mendengar apa itu hasad? Sudah ada yang mendengar? Oke. Hasad itu adalah dengki ataupun iri hati. Siapa yang mengetahui eh, bagaimana contoh iri hati ataupun dengki? Ya benar Ananda, itu dia pengertian ataupun contoh dari iri hati dan dengki ya. Sekarang, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, oh, setelah pembelajaran ini, Ananda nanti diharapkan bisa memahami apa itu pengertian ataupun yang dimaksud dengan hasad. Kemudian yang kedua, Ananda bisa mengetahui ataupun mengidentifikasi tentang ciri-ciri dan dampak sifat hasad tersebut. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah Ananda bisa mengetahui atau menjelaskan apa itu manfaat menghindari dan bagaimana cara mengatasi sifat hasad tersebut. Dari tujuan pembelajaran kita pada hari ini, sedikit Ibu sampaikan tentang pengertian dari hasad. Ya, coba dengarkan semuanya. Hasad adalah sebuah sifat ataupun perasaan yang cemburu ataupun iri terhadap orang lain yang mendapatkan kenikmatan ataupun kebahagiaan. Itu dia yang hasad tadi ya. Jadi dia seorang orang yang memiliki perasaan iri atau dengki melihat orang lain bahagia ataupun sukses. Nah, sebelum pembelajaran lebih lanjut, pada pembelajaran kali ini nanti Ibu akan memakai metode model pembelajaran PBL berbasis TPACK. Jadi anak-anak Ibu nanti selama pembelajaran, kita nanti ada memakai teknologi. Nanti pembelajarannya ada menggunakan HP, ada bawa HP. Ya, nanti kita akan menggunakan HP pembelajarannya, kemudian nanti ada juga diskusinya. Ya, sebelum itu coba lihat dulu tayangan video berikut ini. Oke, setelah video tersebut ditayangkan, apakah Ananda bisa memahami ataupun apa yang bisa Ananda tangkap dari video tersebut? Ya, setelah itu Ananda akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Silahkan nanti duduk berkelompok ya. Kelompok satu akan membahas tentang apa dampak dari sifat hasad tersebut. Kemudian kelompok dua akan membahas bagaimana cara mengatasi sifat hasad. Ya, sudah duduk berkelompok. Ya, kelompok satu yang membahas tentang sifat hasad, dampak dari sifat hasad eh, untuk materi ataupun bahan ajarnya sudah Ibu masukkan ke dalam Anyflave. Ananda coba lihat grup WA kita. Di grup WA sudah Ibu masukkan link. Di situ sudah ada eh, materi ajarnya. Coba yang kelompok satu silahkan diambil dari Anyflave. Ya. Kelompok dua juga linknya sudah Ibu masukkan. Di kelompok dua ada itu PPT yang dari aplikasi Gama. Ya, linknya itu akan diarahkan masuk ke aplikasi Gama. Nanti silahkan ada beberapa materi untuk bahan diskusinya. Ya, yang tidak paham untuk yang tidak paham nanti untuk bahannya ataupun materi-materinya silahkan ditanyakan sama Ibu. Setelah diskusinya selesai,
Silahkan anak-anak ibu masukkan ringkasan materinya ke aplikasi Canva. Jadi anak-anak ibu nanti presentasinya melalui aplikasi Canva ya. Nah, sudah selesai? Dah, oke. Sekarang kelompok satu silahkan tampilkan ataupun eh, mulai diskusinya lagi. Presentasi kelompok satu duluan. Ya, setelah selesai presentasi, sedikit Ibu ulas kembali tentang pembelajaran pada hari ini. Manfaat dari sifat hasad tersebut adalah yang pertama, kita akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika kita menghindari sifat hasad tersebut, maka kita akan selalu bersyukur dan menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah. Nah, dari presentasi dan diskusi tadi, untuk pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, coba Ananda simpulkan. Oke, setelah kesimpulan selesai, coba lihat lagi WA grupnya sudah Ibu masukkan link untuk asesmen. Itu asesmen pembelajaran kita pada hari ini. Ananda, Ibu berikan link asesmen, nanti akan diarahkan ke Google Form. Ya, nanti silahkan diisi di situ. Sudah selesai? Oke. Pembelajaran kita pada hari ini udah selesai sampai di sini. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang elemen Al-Quran hadis yaitu tentang pergaulan bebas. Ya, sebelum pulang silahkan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Oke, pulang. baik. Bu Najmi ya. Iya, Pak. Oke. Dalam pembelajaran, bagaimana Ibu menggunakan perangkat-perangkat informasi dari dan alat-alat komunikasi yang up to date ya, terbaru gitu. Gimana? Iya, Pak. Untuk menggunakannya, yang pertama memang oh, siswa yang menggunakan HP, bagi siswa yang menggunakan HP, memang diusahakan untuk melalui teknologi, Pak. Contohnya menggunakan aplikasi Canva atau Quizzes nantinya gitu. Cuman agak sedikit kendala kami di Mentawai jaringan, Pak. Jaringannya. Iya, Pak. Ibu ada melakukan pembelajaran yang eh, berbasis PJBL atau PBL? PJBL ada, Pak. Apa tema yang pernah Ibu buat? Kemarin tuh Najmi pernah membuat PJBL tentang sifat ria, ya di Coba materi PAI gambarkan, juga. Ya. gambarkan penyusunan PJBL tersebut mulai dari pendahuluan sampai kepada penyelesaian akar masalahnya. Yang pelajaran kegiatan inti, pemetaan konsep namanya Pak, atau pemahaman materi untuk anak-anak. Kemudian dari materi tersebut, siswa akan ada dikasih beberapa masalah. Kemudian siswa ini dibagi jadi beberapa kelompok, kelompok A, kelompok B. Kemudian siswa tersebut akan membahas permasalahan yang telah ditetapkan. Kemudian sebelum mencari solusinya, siswa ini akan dikenalkan dulu bagaimana proyek yang akan dibuatnya. Kebetulan kemarin saya membuat tentang proyeknya itu seperti drama pendek. Jadi siswa akan membuat sebuah drama tentang perilaku ria dan nanti akan memberikan solusi pada akhir dramanya. Maka mereka akan bekerja sama dalam proyek tersebut. Nah, setelah dibagi kelompok dan diarahkan apa bentuk proyeknya, kemudian ditentukan kapan siswa akan melaksanakan proyek dan kapan dikumpulkan. Setelah selesai siswa melaksanakan proyek tersebut, kemudian kita juga akan membimbing siswa ketika pelaksanaan proyeknya. Setelah selesai, maka akan ditampilkan bentuk proyek yang dibuat siswa. Kemarin saya ada beberapa tayangan video pendek siswa tersebut, maka kami tayangkan itu di kelas dan juga anak-anak disuruh publikasi lewat media sosialnya, Pak.
Setelah selesai mengupload di media sosialnya, barulah sebagai seorang guru saya memberikan penilaian dan evaluasi seperti apa proyek yang dihasilkan oleh siswa ini. Sampai di situ, Pak. Selanjutnya terkait pembelajaran dengan kurikulum Merdeka ini, Bu, Iya, Pak. apa yang membedakan kurikulum Merdeka dengan Kurtilas dan apa sisi plus minusnya, Bu? Iya. Kalau di kurikulum Merdeka ini lebih ke diferensiasi, Pak. Menuntut ataupun lebih mendahulukan siswa di mana bakat dan minatnya. Sama seperti kita pembelajaran, itu ada beberapa eh, di beberapa pembelajaran kita mengelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajarnya. Ada audio, ada visual, dan ada kinestetik. Itu dia kalau yang dua kurmer, Pak. Kalau Selanjutnya, Ibu sudah melakukan apa pendidikan kelas PTK? sudah, Pak. Apa yang telah Ibu lakukan terkait PTK itu? Eh, di PTK itu yang Najmi buat adalah tentang meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PAI melalui penggunaan media pembelajaran audiovisual, Pak. Apa latar belakang PTK tersebut? Bagaimana dari segi referensinya, kemudian simpulannya seperti apa? Ya, sebagai guru agak kurang juga dalam menggunakan media. Ternyata siswa ini memiliki kendala ataupun kurang memahami dalam materi, bahkan hasil pembelajarannya pun menurun gitu, Pak. Jadi saya menggunakan pada penelitian ini saya menggunakan media pembelajaran berbasis audio visual, yaitu video ataupun berbasis film. Jadi dengan menggunakan media itu, sepertinya siswa ini lebih tertarik lagi belajar daripada monoton aja guru sama siswa dalam pembelajaran. Jadi dengan adanya media tersebut akan membantu siswa dalam eh, pembelajaran dan juga hasil belajarnya lebih meningkat lagi. Kemudian dalam teorinya bahwa eh, media pembelajaran memang sangat penting sekali dalam pembelajaran dan itu akan menjadi landasan bagaimana hasil pembelajaran selanjutnya. Itu dia landasan teorinya. Kemudian untuk kesimpulannya, Alhamdulillah setelah menggunakan media tersebut, pemahaman siswa dalam materi pembelajaran PAI lebih meningkat dan juga hasil pembelajaran atau nilai siswa juga lebih meningkat, Pak. Ya, ingin Ibu membacakan ayat Al-Quran ya, tapi yang saya inginkan dari hafalan. Ada Iya, berapa Pak. banyak akan bacakan? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق Coba Ibu, الله ya. العظيم. Coba Bu Najmi tuliskan ayat 1 sampai 3. Ya, Pak. Ditulis tanpa melihat Al-Quran. Ya, Pak. Ini, Pak. Oke, cukup ya. Baik, Bu Najmi, ujian kita demikian ya. Ya, Pak. Sekarang Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Pak. ya sama-sama. Di ujian kali ini saya ingin menanyakan terkait dengan 3 modul yang sudah Ibu kembangkan, modul ajar, P5 PPRA, dan PTK. Nah, Ya, Pak. saya mulai dari modul ajar. Modul ajar yang Ibu kembangkan ini, ketika Ibu mengembangkan modul ajar, eh yang sudah Ibu selesai upload ini ya, udah diupload ya Bu ya? Udah, Bu. Udah diupload. Nah, ketika Ibu sudah mengembangkan modul ajar tentang menghindari penyakit hati ya Bu ya. Iya, Bu.
Oke. Nah, itu ada tujuan pembelajaran khusus yang Ibu pilih dalam modul ajar ini? Ada, Bu. Tujuan pembelajarannya ada 3, Bu. Mm-mm. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian hasad dengan benar. Kemudian, yang kedua, peserta didik bisa mengidentifikasi ciri-ciri dan dampak sifat hasad. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana cara menghindari dan apa manfaat menghindari sifat hasad. Oke. Tata kerja operasional apa yang Ibu gunakan dalam TP-nya? Dalam TP, menjelaskan sama mengidentifikasi, Bu. Kalau kita kaitkan dengan taksonomi Bloom itu C berapa ya, Bu? C2, Bu. C2. Ya. C2. Nah, ketika Ibu mengajar dengan tujuan pembelajarannya C2, apakah boleh ketika kita mengajar nanti materinya naik jadi C4? Di TP kan kata kerja operasionalnya C2 nih. Iya, Bu. Ya, ketika Ibu mengajar, memilih materi ajar, melakukan proses pengajaran, boleh nggak Bu menurut Ibu kita naikkan dia menjadi menganalisis waktu mengajarnya? Oh, bisa, Bu. Menurut saya, ketika pembelajarannya bisa saja kita naikkan ke CP4, akan tetapi CP yang sebenarnya kita tetapkan di CP2 itu harus tercapai gitu, Bu. Kalau sampai ke C4, C2-nya menurut Ibu tercapai nggak? Ketika di C4 itu menganalisis atau menerapkan, otomatis C2-nya sudah tercapai, Bu. Sudah bisa dia menjelaskan, sudah bisa dia mengidentifikasi, baru dia bisa menerapkan ataupun menganalisis CP Oke. tadi. Apakah saya boleh berasumsi bahwa tidak mungkin siswa Ibu diajarkan critical thinking? Mungkin bisa, Bu. Bagaimana bentuknya mengajarkan critical thinking ketika tujuan pembelajarannya levelnya hanya sampai C2? Ya kan di dalam pembelajarannya tadi kita bisa saja menaikkan ke C4, Bu. Nah, akan Hmm. tetapi di C2 ini sudah terpenuhi gitu. Kalau Ibu mau ngajar C4 juga menyusun TP, Ibu underestimate apa ya? Tidak yakin anaknya mampu mau analisis. Tapi ketika mengajar, Ibu yakin bisa kok anaknya mau analisis. Nah, coba pilih sebenarnya menurut Ibu, anak Ibu bisa nggak diajak untuk critical thinking atau tidak? Bisa, Bu. Bisa. Ibu waktu ngajar memasukkan unsur HOTS nggak? Higher order thinking. Ada, Bu. Contohnya ketika dalam pembelajaran kan anak-anak ada dikasih masalah. Nanti anak-anak atau peserta didik itu akan memecahkan masalah dan mencari Hmm, solusinya. oke. Berarti dalam proses pembelajaran, Ibu memberikan problem based learning, PBL. Iya, Bu. Oke, Ibu, P5 PPRA yang Ibu rancang terkait dengan apa? Temanya gaya hidup berkelanjutan, Bu. Yang Gaya pemanfaatan sampah. pemanfaatan sampah. Gimana nanti aktivitasnya, Bu? Aktivitasnya nanti yang pertama itu pengenalan oh, proyek kepada Hmm. siswa, kemudian ada observasi, kemudian yang ketiga ada aksinya. Nanti siswa setelah mengumpulkan ataupun memilah sampah organik dan non-organik, yang kita gunakan di sini terkhusus untuk botol aqua ataupun botol plastik, Bu. Jadi Ah, anak-anak ini akan para siswa akan membuat mendaur ulang sampah tadi dengan hasil akhirnya tempat pensil. oh, tempat pensil. Iya, Oke. Bu. Oke. Ibu, kita masuk ke PTK. Iya, Bu. Karena sudah mau maghrib ini tempat saya ya. Iya, Bu. Di PTK yang Ibu susun, Ibu membahas tentang apa? Tentang peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan media pembelajaran, Bu. Peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan Media pembelajaran berbasis audiovisual. media pembelajaran berbasis visual. Oke, masalahnya apa, Ibu? Masalahnya sebenarnya dalam pembelajaran mungkin sebagai guru kita agak kurang dalam media pembelajaran, Bu. Jadi siswa eh,
beberapa siswa terdapat ada kurang memahami materi atau hasil belajarnya sangat turun ataupun di bawah KKTP. Jadi saya di sini membuat PTK-nya untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan media audiovisual tadi, Bu. Oke, oke. Ya, mungkin itu saja Ibu, sudah cukup, sudah Iya, dapat Bu. banyak Makasih info banyak, ya. Bu. Iya.